B-22s doing flybys. With reports of power outages across the United States. Di video hari ini, kita akan menonton film action thriller Amerika berjudul How It Ends, yang dirilis tahun 2018. Tanpa banyak spoiler di awal, santuy dan nikmati sambil minum kopi. Film dimulai dengan sepasang kekasih, Will dan Sam, di Seattle. Sam menjalani janji USG dan mereka mendengarkan detak jantung bayi mereka. Dia bertanya kepada dokter apakah mereka memiliki anak laki-laki atau perempuan. Dokter memberitahu mereka bahwa bayi laki-laki mereka sehat. Setelah janji temu, kami mengetahui bahwa Will akan bertemu dengan orang tua Sam, Tom dan Paula, malam itu sehingga Will dapat secara resmi meminang Sam. Mereka berciuman. Will naik ke mobil menuju bandara. Will mengunjungi calon mertuanya di Chicago di apartemen mereka. Situasi canggung antara Will dan Tom. Saat makan malam, Tom mengungkapkan bahwa Sam telah menyebutkan bahwa dia dan Will berencana untuk membeli rumah. Dia memberitahu Will bahwa dia menginginkan jaminan bahwa jika ada yang tidak beres di antara keduanya, Will tidak akan mengklaim uang yang akan dia pinjamkan kepada mereka. Will menanyakan apakah Sam meminta bantuan tetapi Paula mengatakan kepadanya bahwa tidak apa-apa karena mereka membantu saudara laki-laki Sam, Stephen, dengan tempatnya juga. Will bersikeras bahwa dia melakukannya dengan baik dalam pekerjaannya saat ini, tetapi Tom mengungkit fakta bahwa Sam harus mendukung mereka berdua saat dia menemukan pijakannya di Seattle. Mereka berdebat dengan Tom terus-menerus meremehkan Will dan menyalahkannya karena Sam pindah. Keesokan harinya, Sam menelepon Will. Dia terlambat untuk penerbangannya dan Sam terbuka tentang Paula yang meneleponnya tentang makan malam tadi malam. Saat mereka berbicara, ada yang tidak beres di pihak Sam. Listrik padam dan Anda dapat mendengar suara aneh. Dia bertanya padanya apa itu tapi yang bisa dia dapatkan adalah bahwa ada sesuatu yang salah dan panggilan terputus. Dia tidak dapat memanggilnya kembali. Di bandara, Will masih tidak bisa menghubungi Sam. Dia sedang terburu-buru untuk penerbangannya ketika dia mendengar pengumuman bahwa penerbangan ditunda sampai pemberitahuan lebih lanjut. Saat berjalan-jalan, dia mendengar berita tentang peristiwa seismik besar di lepas pantai California Selatan. Dalam kekhawatirannya, Will kembali ke kota dan kembali ke apartemen orang tua Sam. Dia memberitahu mereka bahwa bandara ditutup dan bahwa dia sedang bertelepon dengannya saat peristiwa itu terjadi. Tom memberitahu Will bahwa mereka harus melihat apa yang mereka ketahui. Bandara ditutup, peristiwa yang terjadi 2000 mil jauhnya memengaruhi kota tempat mereka berada, dan F-22 baru saja terbang melintas. Satu-satunya hal yang dapat mereka kendalikan adalah apa yang mereka putuskan untuk dilakukan. Paula akan menuju Stephen, Tom dan Will akan mendapatkan Sam. Mereka mendapat masalah di pom bensin saat seorang wanita mencoba merayu Will dan dia menolak dengan sopan. Dia memberitahu teman-temannya bahwa Will memanggilnya pelacur dan mereka akan menabrak mobil ketika Tom berteriak pada mereka untuk tidak melakukan apa-apa. Salah satu dari mereka mendekati Tom dan mengatakan kepadanya bahwa mereka tahu dia punya uang tunai. Dia setuju dan mengatakan dia akan mendapatkan sejumlah uang dari kopernya tetapi malah mengeluarkan senjata. Grup membuat lari untuk itu. Tom dan Will bertengkar saat di jalan. Will memberitahu Tom bahwa dia seharusnya memberitahu dia tentang pistol itu. Tom menunjukkan apa yang akan mereka lakukan jika mobil itu dicuri dari mereka. Mereka mencapai pos pemeriksaan dan tentara tidak membiarkan siapapun bergerak maju. Saat mereka mendatangi beberapa tentara, mereka disuruh mengikuti mobil lain karena jalan ditutup tapi Tom menolak. Dia diberitahu bahwa ini adalah masalah keamanan publik karena pemadaman listrik. Tom melangkah keluar dari mobil dan mengklarifikasi mengapa dia harus bergerak maju dan bahwa dia memahami bahwa jika mereka mengalami masalah apapun, mereka akan mandiri. Dia juga menyebutkan bahwa dia adalah bagian dari Korps Marinir. Tentara itu menyerah dan membiarkan mereka lewat. Di Minnesota, mereka melihat kereta yang membawa kendaraan militer menuju ke barat. Will bertanya apa itu dan Tom menjawab dengan tidak baik. Di malam hari, mereka ditepi oleh mobil polisi. Will pergi untuk memeriksanya dan menyadari bahwa itu bukan polisi melainkan warga sipil dengan senapan. Pria itu menyuruh Will untuk kembali ke mobil dan mengarahkan senapan ke arahnya. Dia ingin Tom untuk keluar dari mobil tetapi Tom malah mundur dan menabrak mobil polisi. Mereka dikejar oleh pria itu. Saat mereka kembali ke jalan, Tom secara tidak sengaja menakuti beberapa rusa dan mereka berbelok ke selokan kecil. Pria di mobil polisi mengejar. Dia memberitahu Will untuk keluar dari mobil tetapi Tom muncul entah dari mana dan mulai memukulinya dengan batu sampai dia keluar. Karena kecelakaan kecil mereka, sepertinya Tom telah mematahkan beberapa tulang rusuknya dan mereka harus memasukkan mobil ke garasi. Menggunakan mobil polisi, mereka menderek mobil Tom yang rusak ke komunitas kecil terdekat. Mereka menemukan seorang montir, Ricky, yang meragukan mereka terutama setelah tiba dengan mobil polisi. Mereka mengetahui bahwa semua komunikasi, kecuali radio ham lokal atau gelombang pendek, terputus. Saat grup mengotak-atik radio, mereka mendapat panggilan bantuan yang berbeda dari orang yang berbeda serta ahli teori konspirasi yang membicarakan tentang apa yang terjadi. Dengan mobil yang masih terancam rusak, Tom mengundang Ricky untuk ikut dengan mereka karena dia berencana pergi ke California.
Dia menolak. Tom menawarinya $1.000. Ricky menunjukkan bahwa mereka tiba-tiba masuk ke kota dengan 2 mobil yang penuh dengan lubang peluru. Mengapa dia pergi dengan 2 pria yang tidak dikenalnya? Dia mengakui bahwa cerita mereka dibuat-buat dan dia tidak berpikir dia akan mempercayai mereka. Ricky akhirnya memberitahunya bahwa dia akan melakukannya untuk $2.000 sebagai gantinya dan Tom setuju. Perhatian Will teralihkan saat Ricky menyerahkan kompasnya yang mengarah kemana-mana. Mereka berhenti tepat pada waktunya, tetapi 2 mobil bertabrakan di depan mereka. Keduanya membalik, tidak ada yang selamat dari salah satu mobil. Mereka berjalan kembali saat melihat mobil lain mendekat. Ricky pergi bersembunyi. Beberapa pria keluar dari mobil mereka dan Tom menembaknya. Will memberitahu dia untuk memperlambat untuk Ricky. Mereka menunggu dia masuk dengan orang-orang yang meneriaki mereka. Mereka melarikan diri. Mereka melewati badai gila dan hampir tidak bisa melihat apapun di depan mereka. Mereka berhenti di jembatan untuk menunggu. Will mengantar mereka ke Ashland Heights karena dia mengenal beberapa orang di sana dan ingin memasok. Tom menentang hal ini karena sudah keluar dari jalan, tetapi Will bersikeras. Mereka dihentikan di pos pemeriksaan lain dan serif memberitahu mereka bahwa tidak ada layanan di sana, tidak ada bensin, tidak ada apa-apa. Will berargumen bahwa dia punya teman di kota dan serif menjawab bahwa setiap mobil yang berhenti di sana punya teman di kota mereka. Serif setuju setelah Will menamai temannya, Adam Dumont, yang tinggal di kota. Mereka diantar ke rumah Dumont dan Mac mengundang mereka masuk. Will mengetahui bahwa Adam juga hilang sejak dia melakukan perjalanan bisnis di San Francisco sebelum semuanya terjadi. Mereka memasok, Will menghibur Mac sebelum mereka pergi. Memberitahu bahwa Adam akan kembali untuknya. Rombongan melewati taman air dan Tom menyarankan agar mereka memeriksa apakah ada yang berguna di sana. Tom memberitahu Ricky bahwa dia ada di detail bensin sementara Will dan dia memeriksa restoran. Kota berikutnya yang mereka capai sedang terbakar. Ricky menyarankan agar mereka berbalik tetapi Will memberitahunya bahwa itu satu-satunya jalan yang bisa mereka lewati. Mereka menemukan seorang wanita dengan tangan terangkat dan sebuah mobil memblokir jalan di belakangnya. Will keluar dari mobil dan menanyakan apa yang dia butuhkan. Dia menjawab bahwa dia butuh bantuan dengan ban kempes. Ricky dan Will pergi untuk membantunya tetapi seorang pria muncul dengan senapan mengarah ke mereka. Ricky berlari untuk menghentikan orang lain mencuri tabung gas mereka sementara Will melawan pria dengan senapan itu. Tom pergi untuk mengambil senjatanya. Tetapi gerakan tiba-tiba itu membuatnya sakit dan dia jatuh berlutut saat orang-orang itu kabur dengan gas mereka. Mereka mengejar kedua pria itu dan menabrak mereka dari belakang untuk mencoba menghentikan mereka. Tom menyerahkan senjatanya dan Ricky mengambilnya. Dia menembak ban mereka dan mobilnya terbalik. Mereka mengambil salah satu tabung gas dan kabur saat mobil meledak. Ricky panik karena membunuh kedua orang itu. Will menyarankan agar mereka beristirahat untuk sementara, tetapi keesokan harinya, dia menemukan barang-barangnya hilang. Mereka memutuskan itu mungkin lebih aman untuknya. Tom tidak berhenti batuk darah sejak sehari sebelumnya. Di depan, mereka menemukan kereta yang jatuh. Kereta yang sama yang membawa semua kendaraan militer di Minnesota. Will bilang dia akan memeriksa bensin. Dalam perjalanan pulang, dia menemukan Tom sedang berjuang untuk bernapas. Dia memberitahu Will bahwa paru-parunya kolaps dan menyerahkan jarum suntik. Will menusukkan jarum ke dalam untuk membantu Tom bernapas. Kembali ke jalan. Keduanya akhirnya terikat dengan Tom memberitahu Will bahwa Sam memberitahunya bahwa ayahnya meninggalkannya. Will memberitahunya bahwa dia sekarang tinggal di Idaho dengan keluarga barunya dan hanya bertemu dengannya sekali setiap beberapa tahun. Tom berbagi cerita tentang ayahnya. Tom mengatakan bahwa ayahnya adalah ayah yang menyebalkan, tetapi di dalam hatinya, dia adalah pria yang baik. Dia membuat Will berjanji untuk menjaga Sam tetap aman karena dia tahu dia akan segera pergi. Will pergi untuk memberitahu Tom bahwa Sam hamil dan Tom memberitahu dia bahwa dia tahu karena Sam menelepon mereka setelah makan malam dan memberitahu mereka segalanya. Saat mereka bercanda, Will akhirnya mengakui bahwa bukan dia yang menabrakkan kapal kesayangannya, melainkan Sam. Tom memberitahu dia bahwa dia pria yang baik dan dia akan menjadi ayah yang baik. Di sebuah jembatan, keduanya bertemu dengan pria bersenjata. Will mencoba memberi alasan kepada mereka dan memberitahu mereka bahwa mereka punya uang. Tom mengatakan kepadanya bahwa mereka tidak bisa pergi ke sana dan Will setuju, jadi dia mencoba memutar balik mobil dan mereka dikejar oleh pria pengendara sepeda motor. Mereka bekerja sama untuk melawan mereka dan Tom meninggal segera setelah itu. Mobil mogok, Will mengalami sedikit kehancuran, tetapi menyadari bahwa dia tidak punya pilihan selain pergi dengan berjalan kaki. Dia menutupi tubuh Tom dan meminta maaf padanya. Dia tidak ingin meninggalkannya seperti ini. Jadi dia menutupi Tom dan mobilnya dengan bensin sebelum membakarnya. Will mencoba menumpang. Sebuah keluarga akhirnya berhenti untuknya. Mereka pergi ke utara dan tinggal jauh dari jalan tol. Pria itu menawarkan untuk membawanya sejauh mungkin yang dia setujui. Pria itu meminta senjatanya karena keluarganya ada di dalam mobil dan Will menyerahkannya. Will memimpin keluarga ke rumah ayahnya yang kosong di Idaho. Mereka beristirahat dan pada malam hari Will terbangun karena getaran kecil. Dia pergi untuk memeriksa dapur dan menemukan total makanan senilai sekitar 3 minggu di rumah dengan generator yang dapat bertahan hingga 5 hari. Dia memberitahu pria itu bahwa dia harus pergi sekarang dan akan menukarkan perbekalan untuk jeep pria itu.
Dia setuju. Saat Will mendekati Seattle, dia menyadari bahwa keadaan menjadi semakin buruk dengan kota yang hampir hancur. Dia menemukan masker gas di ambulans terbengkalai sebelum berjalan kaki lagi. Dia menemukan mayat di dalam mobil dan seluruh kota tertutup lapisan abu tebal. Dia tiba di apartemen dan menemukan bahwa Sam telah menulis alamat di pintu mereka. Dia segera pergi ke alamat. Menemukan kabin, Sam juga Yeremia, tetangga mereka. Will dan Sam berpelukan bersyukur bahwa satu sama lain masih hidup dan sehat. Kami menemukan keduanya di tempat tidur, saling berpelukan. Sepertinya Will telah berbagi cerita tentang apa yang dia lalui bersama Tom. Dia mengatakan padanya bahwa dia tidak akan berhasil jika bukan karena ayahnya. Dia berjanji tidak akan pernah meninggalkannya lagi sebelum menciumnya. Malam itu, Yeremia memberitahu dia bahwa dia yakin itu adalah serangan yang rumit. Mereka berdebat apakah itu bencana alam atau bukan. Sam menghentikan keduanya sebelum pertengkaran mereka menjadi intens dan menyuruh Will untuk beristirahat. Keesokan paginya, Will mengonfrontasi Yeremia saat dia menemukannya sedang memeriksa mobil lebih awal. Jeremiah beralasan bahwa dia melihat dua anak mengotak-atiknya dan Will bertanya di mana mereka berada. Dia mengundang Will untuk bergabung dengannya di hutan untuk menemukan mereka. Jeremiah mencoba membunuh Will karena dia telah jatuh cinta pada Sam tetapi Will menembaknya terlebih dahulu. Dia berlari kembali ke kabin untuk menangkap Sam dan mencoba melarikan diri. Mereka mencoba untuk menjauh dari awan asap dan api yang bergerak cepat yang dengan mudah mengejar mereka. Will meyakinkan Sam bahwa apapun yang terjadi, mereka akan berhasil. Film berakhir dengan mobil mereka melaju kencang di jalan. Tamat, terima kasih telah menonton. Wilujeng wayah kieu. Hatur nuhun, dan sampai jumpa di video selanjutnya.